Sederet selebritas diprediksi akan meramaikan pemilihan kepala daerah 2024. Beberapa di antaranya bahkan telah resmi didukung partai politik. Tak berbeda dengan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 diprediksi akan diramaikan oleh tokoh selebritas. Terbaru, komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Marcel akan disiapkan sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Marcel dipilih salah satunya karena mewakili sosok anak muda yang punya daya juang tinggi. Pengusungan ini sekaligus menjadikan Marcel sebagai salah satu kader Partai Gerindra. Penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam Pilkada. Anggota Komisi 9 DPR 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. KD telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon Walkot Batu ke DPC PDIP Kota Batu. Musisi Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Mantan suami Maya Estianty ini disiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga percaya diri ikut Pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar, mendampingi Sekda Polewali Mandar, Andi Bebas Manggazali. Siti pun rela pulang kampung demi keseriusannya dalam kontestasi ini. Selebritas Raffi Ahmad juga kencang diisukan akan maju dalam pilkada. Raffi mendapat sinyal positif akan diajak Bupati Kendal Diko Ganinduto maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Namun, ketika kembali dicecar awak media, Sultan Andara ini terkesan enggan menanggapi. Adik ipar Raffi Ahmad, Rici Ismail alias Jeje Govinda, terpampang di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Baliho tersebut ramai diperbincangkan warga juga netizen di media sosial lantaran disebut akan maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Terjunnya artis atau selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Mereka yang dulu hanya dikenal lewat karya dan penampilan di dunia hiburan, kini banyak yang telah duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Pengamat politik Henry Satrio menilai pencalonan artis dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar karena telah memiliki modal popularitas yang lebih maju ketimbang elektabilitas. Popularitas mereka jelas tinggi sekali dan itu satu langkah atau satu kaki lebih maju dibandingkan elektabilitas. Meski demikian, popularitas bukan jaminan bagi para pesohor bisa memenangkan pilkada. Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. PKB dan PKS telah resmi menyatakan dukungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bagaimanakah peluang Anies di Pilkada Jakarta? Berikut potongan dialog rekan Davi Pratama dalam iNews Sore bersama pengamat politik Adi Prayitno. PKS resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, kemudian menyandingkannya dengan Sohibul Iman. Anda membacanya bagaimana kemudian pergerakan dari PDI Perjuangan, Mas Adi? Ya, saya kira PKS cukup realistis ya. Setelah mengumumkan kader mereka, Sohibul Iman untuk bertanding di Jakarta, tiba-tiba PKS itu menyodorkan proposal politik untuk menduetkan antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Ini tentu adalah sikap politik yang cukup realistis karena memang kalau kita membaca hasil survei, Anies Baswedan itu adalah sosok yang saya kira elektabilitasnya paling tinggi, mengingat posisinya per hari ini adalah posisi mantan Gubernur Jakarta yang saya kira masih punya penetrasi dan basis yang cukup kuat di Jakarta. Nah, yang menarik tentu saja adalah karena memang PKS ini bergerak cepat, tentu PKS itu tidak mau kehilangan momentum. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu PKS ini kan terkesan masih cukup kebingungan bagaimana melakukan manuver politik. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh PKS hari ini adalah sikap politik yang sebenarnya cukup terukur dan realistis. Karena kalau bicara tentang elektabilitas calon gubernur di Jakarta, Anies lah yang paling kuat. Tinggal misalnya kita nunggu bagaimana sikap resmi dari PKB. Karena apapun judulnya, PKB itu adalah partai politik yang sejak awal mendeklarasikan Anies untuk maju. Tanpa PKB, saya kira PKS tidak akan
bisa untuk mendaftarkan diri duet antara Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman, karena kursi yang dimiliki oleh PKS itu tidak cukup. Kemudian yang menjadi tanda tanya itu lalu bagaimana dengan sikap politik PDIP? Ya saya kira PDIP akan terus melakukan manuver politik. Salah satu opsinya mungkin akan terus meyakinkan partai-partai politik yang lain bagaimana PDIP juga punya kongsi politik, apakah menjadi bagian dari gabungan koalisinya Anies Baswedan ataukah akan menjadi bagian dari poros yang lain, misalnya dengan Kim, atau misalnya PDIP itu membuka koalisi politik sendiri. Kita menuju ke informasi lain, pemirsa. Partai Keadilan Sejahtera mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Sementara PDI Perjuangan yang sempat menyatakan tertarik untuk mengusung Anies di Jakarta, namun hingga kini belum menentukan dukungan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Presiden PKS Ahmad Sayhu mengatakan hal tersebut diputuskan setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari DPW PKB Jakarta. Sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, rahabaib. Sebelumnya Anies Baswedan telah bertemu dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Sementara itu PDI Perjuangan pernah menyatakan ketertarikannya kepada Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani awal Juni lalu. Lalu apakah PDIP akan bergabung dukung Anies atau justru mengusung calon baru untuk menantang Anies di Pilkada Jakarta 2024? Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku pihaknya terbuka jika Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya seluruh komunikasi dan pertemuan yang dilakukan antar tokoh politik merupakan suatu hal yang baik. Habibur Rahman menegaskan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak pernah memiliki sentimen tertentu kepada lawannya dalam Pilpres 2024, salah satunya Anies Baswedan. Habib mengungkapkan Prabowo tetap menjalin komunikasi yang baik dengan setiap orang yang pernah berkontestasi dengan dirinya. Mungkin saja juga, ya kan beliau juga kan sama tokoh bangsa, ya memulai komunikasi itu nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang nggak baik, bagus ya. Semakin banyak pertemuan antar tokoh menurut saya semakin baik. Tapi Pak Prabowo sebenarnya tidak ada sentimen tertentu ya Bang, maksudnya terbuka ketika berkomunikasi dengan mantan lawan politiknya termasuk untuk blessings di kontestasi yang baru. Ini lebih merupakan konfirmasi, ya kan teman-teman tahu semua namanya Pak Prabowo itu kan nggak pernah baper, ya. Pihak-pihak yang pernah berseteru, beliau tetap menjalin komunikasi yang baik. Oleh sebab itu, jika Anies Baswedan benar ingin bertemu dengan Prabowo Subianto, Gerindra pun menganggap hal tersebut merupakan langkah yang baik. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.